Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arma Ramadhani dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya kehutanan yang berkelanjutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang manfaatnya dapat berlipat ganda. Nah, hutan di Indonesia merupakan salah satu kekayaan dunia yang sangat berpengaruh terhadap iklim global. Hutan Indonesia merupakan hutan tropis yang terluas ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo dengan luas 1.860.359,67 km daratan, 5,8 juta kilometer wilayah perairan, dan 81.000 km garis pantai. Pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan merupakan kewajiban bangsa Indonesia dalam amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hutan seringkali dipandang sebelah mata hanya sebagai rumah flora dan fauna yang pada akhirnya menjadikan hutan sebagai komoditi untuk keuntungan dan manfaat jangka pendek. Nah, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana cara menyatukan kebutuhan untuk melindungi hutan dan berbagai layanan jasa lingkungan yang disediakan oleh hutan. Nah, dengan tuntutan penyediaan lahan pangan dengan populasi manusia yang terus meningkat. Eksploitasi hutan yang berlangsung secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan penanaman kembali menyebabkan kawasan ekosistem hutan menjadi rusak. Nah, berikut adalah upaya untuk melestarikan hutan. Yang pertama ada reboisasi, yang kedua ada larangan pembabatan hutan, yang ketiga adalah menerapkan sistem tebang pilih, yang keempat yaitu menerapkan sistem tebang tanam, dan yang kelima menerapkan sanksi berat bagi mereka yang melanggar pelestarian hutan. Reboisasi merupakan penghijauan kembali terhadap hutan gundul agar berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, adapun manfaat dari hutan itu yaitu penyimpanan cadangan air, pelindung manusia dan satwa di dalamnya. Nah, dengan ditanaminya kembali hutan yang gundul tersebut, persediaan udara, air, dan bencana alam dapat dicegah. Nah, dengan melakukan reboisasi ini akan didapatkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama ada mencegah terjadinya erosi tanah, yang kedua melestarikan kesuburan tanah, yang ketiga menjaga struktur tanah, yang keempat menjaga keanekaragaman satwa, yang kelima membawa udara tetap bersih dan sehat, yang keenam membuat tanah tetap kokoh, yang ketujuh mengurangi efek dari pencemaran udara dan global warming, yang kedelapan yaitu melestarikan sumber daya alam atau SDA yang sudah ada di hutan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu melarang pembabatan hutan. Nah, pembabatan hutan ini merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Nah, yang selanjutnya ada sistem tebang pilih. Nah, sistem tebang pilih di Indonesia itu dinamakan TPTI yang kepanjangannya Tebang Pilih Tanam Indonesia, yang merupakan salah satu sistem silvikultur untuk mengatur pemanfaatan hutan alam produksi di Indonesia. Dengan kehutanan, tebang pilih berarti menebang kayu berkualitas terbaik di suatu area hutan. Tebang pilih juga diberikan kesempatan bagi area hutan untuk mempertahankan spesies pohon tersebut. Nah, berlawanan dengan tebang pilih yang umum, tebang pilih juga bisa berarti memotong pohon berkualitas rendah sebagai metode pembiakan efektif sehingga pohon yang tersisa dan bertahan di hutan tersebut merupakan hasil pembiakan pohon berkualitas terbaik yang tidak berkompetisi dengan pohon berkualitas rendah. Selanjutnya ada tebang tanam. Nah, sistem tebang tanam ini merupakan suatu program yang dilakukan guna menjaga kelestarian hutan. Konsep dari tebang tanam ini yakni apabila seseorang hendak menebang pohon, maka orang tersebut memiliki kewajiban untuk mengganti pohon tersebut dengan cara menanam kembali bibit baru dengan jumlah yang ditentukan pada area penebang pohon yang bermaksud untuk menjaga keseimbangan kelestarian pohon untuk generasi mendatang. Nah, di Indonesia sendiri terdapat juga pesan lingkungan yang bermaksud sama seperti tebang pilih ini. Nah, yaitu tebang 1, tanam 1000 dengan tagline gerakan menjaga kelestarian hutan kita untuk generasi mendatang. Yang terakhir ada sanksi berat,
Nah, rumusan definisi tindak pidana kehutanan secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, pidana di bidang kehutanan bisa diidentikan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan. Nah, untuk itu mengenai perusakan hutan, hal ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dalam penerapan sanksi berat ini, efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang melakukan kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum karena sanksi pidananya yang berat. Sekian itu penjelasan sedikit dari saya tentang pengelolaan sumber daya kehutanan yang berkelanjutan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Arum Ramadhani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.